Warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini saya masih diberi beribu-ribu nikmat, di antara nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan untuk membuat video yang bertujuan sebagai salah satu tugas uji ulangan tengah semester. Saya di sini perkenalkan, nama saya Widya, NIM 2112913 dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya ambil, ialah tentang pola pengembangan paragraf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya tentang pola pengembangan paragraf. Di sini kita akan melanjutkan tentang materi pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini dapat dilakukan dengan pengembangan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelasan yang ada dalam paragraf. Baiklah, selanjutnya di sini pembagian pola pengembangan paragraf terbagi menjadi 10, yaitu pola pengembangan paragraf kronologis, paragraf ruang, paragraf logis, teknik perbandingan, teknik ilustrasi, teknik sebab akibat atau akibat sebab, teknik definisi, teknik analogi, teknik klasifikasi, dan teknik pemberian. Di dalam pola pengembangan paragraf tersebut itu terbagi menjadi 10. Dan di sini saya dari 10 pola pengembangan paragraf tersebut, di sini saya mengambil 5 pola pengembangan paragraf. Baik, yang pertama, teknik sebab akibat. Teknik sebab akibat dapat diwujudkan dengan melihat hubungan antara kalimat dalam paragraf. Hubungan kalimat yang satu dengan yang lain dapat berbentuk sebab akibat, dapat berfungsi sebagai kalimat utama dan akibat sebagai kalimat penjelasnya. Dan begitu pula sebaliknya. Akibat sebagai kalimat utama dan dijelaskan dengan beberapa penyebab sebagai perinciannya, sehingga pembaca mudah memahami. Kata yang biasa dipakai yaitu kata padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Dalam contoh teknik sebab akibat ialah seharusnya Indonesia telah menerapkan negara kesejahteraan sejak awal kemerdekaan. Program Jam Sostek baru dimulai pada 1976 sehingga Indonesia tertinggal membentuk tabung nasional. Padahal Malaysia telah memulainya sejak 1959. Akibatnya, saat krisis melanda Asia pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia paling sulit untuk bangkit lagi. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan reformasi, menyelenggarakan program jaminan sosial. Dalam teknik sebab akibat ini, di dalam contoh tersebut ada terdapat kata akibat, padahal, dan oleh karena itu. Itulah yang dikatakan teknik sebab akibat. Selanjutnya, teknik klasifikasi. Teknik ini merupakan penggunaan cara pengelompokan hal-hal yang sama untuk memperjelas kalimat utama. Pada mulanya penulis pengelompokan suatu hal berdasarkan persamaannya. Kemudian diperinci lagi lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil atau detail. Pengelompokan yang didasarkan pada persamaan biasanya dapat memberikan sebuah simpulan yang tepat. Contohnya, dalam karya pengarang atau tulis-menulis dituntut beberapa kemampuan, antara lain kemampuan yang berhubungan dengan kebahasaan dan kemampuan pengembangan atau penyajian. Baiklah, selanjutnya 3 pola pengembangan perbandingan.
Dalam hal ini penulis menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal tersebut. Yang dapat dibandingkan adalah dua hal yang tingkatnya sama dan kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Contohnya, Ratu Elizabeth tidak begitu tertarik dengan model, tetapi selalu berusaha tampil di muka umum seperti apa yang diharapkan rakyatnya. Kalau keluar kota paling senang menggunakan mengenakan pakaian yang praktis. Ia menyenangi topi dan scarf. Lain halnya dengan Margaret Thatcher. Sejak menjadi pemimpin Partai Konservasi, ia melembutkan gaya berpakaian dan rambutnya. Ia membeli pakaian sekaligus 2 kali setahun. Ia lebih cenderung berbelanja di tempat yang agak murah. Ia hanya memakai topi ke pemakaman dan upacara resmi pembukaan parlemen. Baik, di sini terdapat perbandingan antara Ratu Elizabeth dengan Margaret Thatcher. Itulah yang dinamakan dengan pola pengembangan perbandingan. Selanjutnya, pola pengembangan analogi. Pola pengembangan analogi merupakan pola yang berisi perumpamaan suatu hal dengan hal yang lain. Contohnya, seekor kuda akan merasa keletihan jika terus-menerus dipacu. Dan begitu pula dengan manusia. Saat manusia dipaksa untuk terus bekerja, maka manusia pun akan mengalami keletihan yang teramat sangat. Untuk itu istirahatkanlah tubuh sejenak di sela-sela waktu kerja agar tidak keletihan. Di sini pola pengembangan paragraf itu ialah yang mengaitkan seekor kuda dengan manusia. Selanjutnya, pengembangan secara logis. Pengembangan paragraf secara logis maksudnya ialah pengembangan paragraf menggunakan pola pikir tertentu. Contohnya, bentuk traktor mengalami perkembangan dari zaman ke zaman seiring dengan kemajuan teknologi yang dicapai manusia. Pada waktu mesin uap baru jaya-jayanya, ada traktor yang dijalankan dengan mesin uap. Pada waktu tank menjadi pusat perhatian orang, traktor pun ikut-ikutan diberi model seperti tank. Keturunan traktor model tank ini sampai sekarang masih dipergunakan orang, yaitu traktor yang memakai roda rantai. Traktor memakai ini rantai traktor semacam ini adalah hasil perusahaan Caterpillar. Di samping Caterpillar, Ford pun tidak ketinggalan dalam pembuatan traktor dan alat-alat pertanian lainnya. Jepang pun tidak mau kalah bersaing dalam hal ini. Produk Jepang yang khas di Indonesia terkenal dengan nama padi traktor yang bentuknya sudah mengalami perubahan dari model-model sebelumnya. Baiklah, pengembangan paragraf secara logis ini adalah pengembangan menggunakan pola pikir tertentu, yaitu tentang pemikiran tentang kita, itu yang secara logis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.